bersembunyi dan tidak mau membantu jika ia mengetahui bahwa seseorang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Semoga Allah membantu kita. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Nih, ini pelajaran penting buat kita. Kita tuh kalau ngeliat orang butuh, kita jadi malas sama tuh orang. Di zaman sekarang. Zaman dulu Allah sebutkan tentang bagaimana orang-orang Ansor menyambut orang-orang Muhajirin. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Hasyr, yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Maka di saat masa pandemi seperti ini, tatkala saudara-saudara kita datang butuh bantuan kita, maka bantulah mereka. Tunjukkan kalau engkau muslim. Dan juga jemaah buat kawan-kawan yang hijrah. Ada kawan hijrah di PHK atau dia resign yang kemudian kehidupannya susah. Tolong yang seperti ini diselamatkan. Digandeng, dibantu. Mungkin tidak harus dengan harta. Mungkin kau nggak punya harta, tapi engkau punya ilmu yang bisa engkau bagi sama dia. Supaya dia survive dalam hijrahnya. Supaya dia dapat melalui masa sulitnya. Jadi masa-masa sulit itu akan dilewatin. Akan datang masa kenyamanan. Nabi SAW sudah menyatakan kepada para sahabatnya, bagaimana tatkala orang-orang Ansor minta kebun kurma mereka dibagi, Nabi mengatakan enggak. Supaya maslahatnya tetap jalan. Biar orang-orang Muhajirin yang membantu menyirami ini itu, tapi tetap tanah dimiliki oleh orang-orang Ansor. Karena disebut oleh para ulama, Nabi mengetahui akan dibentangkan nantinya pintu rizki buat umat Islam. Sebagaimana beliau mengatakan, demi Allah aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Tapi di sini yang dibicarakan adalah sifat egoisme. Maka saatnya kita memperbaiki diri kita. Berbagi dengan saudara-saudara kita. Yang baru hijrah dengar di PHK atau apa, langsung kita tangkap, kita carikan pekerjaan. Atau kita kumpulkan zakat buat dia. Apa yang bisa kita kerjakan untuk saudara kita. Dan ketahuilah jemaah, kita tuh cinta sama harta. Makanya kenapa kalau ada orang butuh kita malas banget sama dia. Karena kita cinta sama harta. Padahal sejatinya, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu gak ngurangin harta. Barakallahu fiik. Nah. Hikmah yang kelima. Tujuan dari persaudaraan tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh Suhaili, Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat-sahabatnya ketika mereka tiba di Madinah, supaya mereka tidak merasa asing dan untuk menghilangkan rasa kesedihan karena telah meninggalkan keluarga sehingga mereka bisa saling membantu. Barakallahu fikum. Nah, ini di antara tujuan. Kenapa dijadikan persaudaraan secara khusus padahal mereka innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Di beberapa buku sirah disebutkan ada kira-kira yang hijrah itu 90-an orang di rumahnya Anas bin Malik. Proses mu'akhah itu katanya di rumahnya Anas bin Malik. Maka disuruh fulan bawa fulan. Sehingga tidak ada satupun orang Muhajirin kecuali sudah pulang bersama orang-orang Ansar. Tujuannya apa? Disebutkan di sini. Menghibur mereka. Kalau ada saudara, ya Allah senang banget ya. Anak tuh kalau berangkat ke sebuah kota lalu ada yang mengatakan, saya dari Jember juga. Senangnya kita sama orang itu. Karena punya kenangan yang sama. Tahu dengan kota yang ditinggalin. Orang-orang Muhajirin gak punya apa-apa. Dia merasa malu. Datang ke kota Madinah merepotin orang-orang Ansor. Maka orang-orang Ansor menyatakan kepada mereka bahwasanya kita senang dengan kehadiran kalian. Hal inilah yang menjadi hiburan buat orang-orang Muhajirin yang mereka meninggalkan negerinya untuk ke kota Madinah. Disebutkan di sini
menghilangkan rasa kesedihan karena telah meninggalkan negeri mereka. Udah jangan khawatirlah, ada kami di sini. Mungkin seperti itu bahasanya. Kita bersama-sama membangun dan kita bersama-sama menegakkan agama Allah ini. Barakallahu fikum. Hikmah yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mereka apa kita? Afwan, kayaknya terputus jemaah. Saya lanjutkan ya Ustaz. Naam, tafadhali. Keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka supaya orang Ansor dapat memberi kepada orang Muhajirin meskipun sedikit. Namun kaum Ansor tidak puas jika hanya sekedar memberi, bahkan persaudaraan atas prinsip persamaan, yakni mereka memberikan separuh dari apa yang mereka miliki. Seperti halnya ketika Sa'ad bin Rabi' Al-Ansori dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang ia memberikan setengah dari hartanya dan menceraikan salah satu istrinya ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya. Naam, tafadhali. Naam, silakan dilanjutkan. dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Yaitu mereka lebih mengutamakan saudaranya, kaum muhajirin, daripada diri mereka sendiri berupa berbagai kebutuhan dunia. Walaupun mereka sendiri adalah orang yang fakir dan juga membutuhkan. Sikap mendahulukan orang lain adalah kebenaran cinta iman mereka terhadap Allah. Lanjut Pak Ustadz. Naam. Sampai mana? Soalnya tadi sempat putus. Mungkin dibaca dari arti ayat. Oh, sampai ke 6 Pak Ustadz tadi. Enggak, arti ayat yang wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka mengutamakan. Silakan dibaca. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Yaitu mereka lebih mengutamakan saudaranya, yaitu kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri berupa berbagai kebutuhan dunia, walaupun mereka sendiri adalah orang yang fakir dan juga membutuhkan. Sikap mendahulukan orang lain adalah derajat tertinggi dalam prinsip kesetaraan. Orang Ansor telah membantu. Nah, ini di terjemahannya diperbaikin. Baik. Disebutkan di sini, subhanallah, sikap mendahulukan orang lain adalah derajat tertinggi dalam prinsip kesetaraan. Sikap mendahulukan orang lain, itsar, adalah lebih tinggi dibandingkan sekedar sama. Lebih tinggi sekedar? Dibandingkan sekedar memberikan yang sama gitu. Baik. Nah. Sikap mendahulukan orang lain adalah lebih tinggi dibandingkan hanya memberikan persamaan, mungkin gitu. Dibandingkan hanya memberikan persamaan. Ya. Orang Ansor telah membantu orang muhajirin melebihi dari diri mereka sendiri terhadap keperluan dunia. Cukuplah ini sebagai bukti atas kebenaran cinta dan kuatnya iman mereka terhadap Allah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Al-muwasa itu sekedar membantu, menolong, memberi, disebutkan di sini. Mungkin
mempersiapkan mereka supaya orang Ansor dapat memberi kepada orang Muhajirin. Nah, tapi orang-orang Ansor tidak mencukupkan diri dengan memberi, nggak puas mereka. Mereka mau jadi saudara. Kita kalau sekedar memberi, ya memberi aja. Selesai. Seperti yang terjadi sekarang. Kita mau kasih orang, kasih. Selesai setelah itu. Tapi tatkala saudara kita nggak bisa kita kasih kemudian selesai. Kita harus perhatian sama dia. Kita cari tahu tentang dia. Bahkan dibawa ke rumahnya, tinggal bersama dia. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Ansor. Dan Allah menyebutkan kebenaran cinta mereka. Di mana mereka mengatakan itu bukan pura-pura. Mereka benar-benar ingin dijadikan saudara bersama orang-orang Muhajirin. Kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ketika dijadikan saudara, langsung dibawa pulang sama Sa'ad bin Rabi' ke rumahnya. Kau saudaraku sekarang. Hartaku bagi 2. Punya istri 2, yang satu aku ceraikan. Yang mana kau lebih sukai, kau nikahin dia. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan mereka. Mereka lebih mengutamakan, bukan sekedar sama ya. Kalau saya ngasih, kalau bicara hidup sama, ya udah hari ini ada satu makanan bagi 2. Separuh-separuh. Ini namanya prinsip kesetaraan atau dikatakan tadi persamaan, sama lah. Punya 2 bagi 1-1. Tapi yang terjadi enggak. Lebih mengutamakan. Punya 1 piring, fadhal antum makan. Lu antum jazakallah khair. Alhamdulillah udah kenyang. Melihat antum makan udah senang. Hadzal itsar, lebih mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, ini bukti kepada kuatnya iman seorang hamba. Sedekah aja berat. Gimana lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Lebih berat lagi. Maka benar-benar membuktikan kokohnya keimanan di diri hamba pada waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Yang ketujuh. Yang ketujuh, inti dari persaudaraan adalah untuk membentuk masyarakat yang baru. Karena masyarakat yang baik tidak akan terbentuk dengan perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Akan tetapi, tegak dengan kuatnya persaudaraan, saling membantu, tolong-menolong, dan bahu-membahu. Apa yang dicontohkan oleh golongan Ansor kepada Muhajirin merupakan sebuah pertanda betapa pentingnya persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sudah semestinya masyarakat saat ini memiliki kepekaan sosial kepada saudara mereka. Saling membantu dan tolong-menolong. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini alhamdulillah di negeri kita ada istilah gotong royong. Walaupun mungkin ya sudah mulai hilang. Apalagi di masyarakat perkotaan. Tatkala hidupnya sudah nafsi-nafsi. Namun di pedesaan biasanya tetap ya. Gotong royong, anak ingat bangun rumah, tetangganya bantu, ngapain, tetangganya juga bantu. Maka sekarang kita ini yang udah ngaji, yang udah belajar, yang udah membaca, bagaimana mempraktekkan al-mu'akhah ini dalam kehidupan kita. Dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Karena jangan sampai kita udah paham, udah ngerti, tapi ternyata kita sampai hari ini belum kenal sama tetangganya. Makanya saya katakan ke sebagian kawan, kalau antum ada acara, undanglah tetangga-tetangganya. Paling tidak kenal. Jumpa sama mereka. Ada yang non-muslim, undang juga yang non-muslim. Kalau sekedar untuk makan di rumah kita. Karena dengan seperti inilah, kehidupan di masyarakat itu akan indah. Karena ada unsur saling mencintai, saling tolong-menolong di antara mereka. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-8. Hikmah yang ke-8. Pada persaudaraan antara orang Ansor dengan Muhajirin, kita simpulkan bahwa Ansor mengutamakan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri, seperti firman Allah, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri,
meskipun mereka juga memerlukan. Quran surat Al-Hasr yang tadi ayat 9. Sementara orang muhajirin merasa malu dan tidak berkeinginan terhadap harta mereka seperti dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di antara sifat seorang muslim adalah ketika dalam keadaan berada, maka ia bersifat besar atau mendahulukan orang lain, dan ketika dalam ketiadaan, ia bersikap iffah atau menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah jemaah. Nah, roda kehidupan itu berputar. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Tatkala kita berada di atas, maka jadilah tangan di atas. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau bisa lebih mengutamakan orang lain. Hadza itsar. Terus gimana kalau suatu saat kita berada di bawah? Maka jangan minta-minta. Jaga kehormatan dirimu. Ini disebut dengan iffah. Malulah. Makanya orang yang minta-minta itu tercela sebenarnya. Terhinakan. Apalagi kalau dia nggak butuh. Karena kemalasan aja dia minta-minta. Rasul SAW di antara doa beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk hidup pertengahan. Senantiasa ada di tengah. Ketika kaya atau ketika fakir. Karena ada orang kalau kaya raya jadi sombong, kalau fakir jadi putus asa. Muslim enggak. Dia menjaga kehormatan diri. Bukti dari bagaimana orang-orang muhajirin menjaga kehormatan diri mereka. Mereka datang kepada Nabi SAW. Malu mereka. Bahkan mereka mengatakan ini orang-orang Ansor borong pahala semuanya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Maka doakan mereka, kata Nabi SAW. Itu yang bisa dilakukan seorang muslim. Jadi ingat, muslim itu ketika kaya berbagi, ketika miskin dia jaga kehormatan diri. Bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Seperti kisah Ibrahim bin Adham ketika bertanya kepada muridnya Syaqiq. Ditanya, gimana engkau menyikapi dunia ini? Kata muridnya, amma ana idza ruziqtu akaltu. Aku kalau dapat rezeki ya aku makan. Wa idza muni'tu sabartu. Kalau lagi enggak dapat rezeki ya aku sabar. Kata gurunya, hakadza ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di Balakh itu sama kayak gini. Loh kok bisa ya? Terus engkau gimana sikapmu? Amma ana idza ruziqtu athartu. Kalau aku dikasih rezeki maka aku berbagi. Aku melihat siapa yang lebih membutuhkan. Diberikan kepada mereka. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku lagi dihalangi dari rezeki, aku bersyukur sama Allah. Kenapa? Nikmat Allah banyak. Bukan cuma urusan makanan. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat. Nggak adanya rezeki. Di sini seorang muslim jadi afif. Seorang yang menjaga kehormatan diri. Dia nggak minta-minta, apalagi sampai mencuri. Dia nggak mau jadi benalu di masyarakat. Tidak. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-9. Hikmah yang ke-9. Dengan persaudaraan akan memperlihatkan hakikat yang sesungguhnya dalam membangun masyarakat yang islami. Yang kaya peduli terhadap yang fakir. Berbeda dengan masyarakat lain yang saling sikut menyikut, yang kuat memangsa yang lemah, bahkan yang kuat menunggu kesempatan yang baik untuk menyikat habis harta orang fakir. Dengan perkataan lain, senang dia di atas penderitaan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Maka ini berbeda dengan masyarakat muslim. Kalau masyarakat yang tidak beriman, yang ada mereka akan berlomba-lomba, bersaing, sikut sana, sikut sini untuk menjadi yang terdepan. Tapi masyarakat muslim, mereka akan bergandengan tangan untuk sama-sama berada di depan. Itu perbedaan. Tentunya yang menjadi pondasi adalah ambisi dia. Kalau ambisinya duniawi, ya mau gak mau dia akan sikut sana, sikut sini. Ketika ambisinya akhirat, dia gak peduli siapa yang ada di depan. Yang penting kita bareng-bareng menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hal ini perlu diperhatikan. Bagaimana kondisi orang-orang kaya yang mau hidup di atas penderitaan orang miskin.
maka hal ini bentuk kezaliman sebenarnya yang terjadi. Kita ingat, kalau dapat rezeki berbagi, kalau susah bersyukur sama Allah karena nikmat Allah banyak sekali kepada kita. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Hikmah yang ke-10. Ayat yang disebutkan di atas bukan untuk menafsir hukum mempersaudarakan antara sesama, tetapi yang dihapuskan adalah hak untuk mewarisi dan dikembalikan atas dasar pertalian nasab. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong atas kebenaran dan kebaikan, mengambil hak dari tangan orang-orang yang zalim, serta saling menasihati dan saling membantu, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Yang tetap diperbolehkan adalah saling menolong, saling memberi, saling menasihati, sedangkan saling mewariskan ditiadakan, tetapi memberikan wasiat dibolehkan. Syami menukil perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, ayat ini berdasarkan hukum asalnya bahwa hukum mempersaudarakan tidak dihapus, tetapi yang dihapuskan adalah persaudaraan yang mengikat untuk saling mewarisi di antara mereka. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Al-Bari, persaudaraan di awal hijrah adalah persaudaraan yang mendapatkan hak untuk warisan, kemudian hak untuk saling mewarisi dihapuskan, dan tinggallah kewajiban untuk saling menolong atas kebenaran, kebaikan, dan mengambil hak dari tangan-tangan orang zalim. Ukram al-Umairi menyebutkan, akhirnya hukum persaudaraan Mungkin yang diperbaiki Akram al-Umari, bukan al-Umairi, al-Umari. Akram al-Umairi Al-Umari. menyebutkan, Umari ya? Oh, salah ini. Umar, ya, diperbaiki. Akram bil Umari menyebutkan, akhirnya hukum persaudaraan yang disyariatkan antara orang Islam tidak dihapuskan, kecuali berkaitan dengan saling mewarisi atas nama persaudaraan, maka hal tersebut dihapuskan. Dengan menyebarnya orang Islam ke seluruh pelosok, maka hendaklah mereka saling bersaudara di atas persamaan hak, tolong-menolong, dan saling menasihati, yang selanjutnya persaudaraan tersebut menuntut hak yang khusus sesama mereka. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, firman Allah Azza wa Jalla yang tadi, yang mungkin ada di halaman 311, Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini tidak menghapuskan hukum persaudaraan yang ada. Persaudaraan untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu itu tetap berjalan. Yang dihapuskan hanya warisan. Mereka enggak lagi saling mewarisi. Tapi mereka tetap saling mendukung di antara mereka. Dan ahibati fillah, kita lihat ya, di awal datang ke kota Madinah, persaudaraan ini sampai tingkat mewarisi. Sehingga enggak malu lagi untuk dapat uangnya. Karena dapatnya warisan. Tapi kalau dikasih terus, kan malu. Nggak nyaman mereka. Maka ingat, yang dihapuskan itu hanya urusan saling mewarisi. Adapun untuk saling tolong-menolong, saling membantu, maka hal itu tetap berlaku. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fiik. Tapi ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran dari al-mu'akhah, yaitu mengikat persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor dalam rangka mereka menjadi orang-orang yang lebih mulia, yang lebih indah untuk saling tolong menolong. Ahibati fillah, sebagaimana kita singgung. Jadi orang beriman ini saudara semuanya. Tapi ada persaudaraan khusus, seperti kawan-kawan mungkin di kajian Al-Ikhlas, di yayasan tertentu.
Mereka udah saudara terus masuk lagi ke sebuah lembaga yang mengikat persaudaraan mereka untuk lebih kuat lagi. Hendaklah kita menjaga persaudaraan kita ini. Ada masalah, ada clash, ada gesekan dalam lembaga yang kita berada di dalamnya, itu hal yang wajar. Engkau sama kakakmu kadang kala ribut, sama adikmu kadang kala ribut. Tapi jangan sampai hal itu menyebabkan perpecahan di antara orang-orang yang bersaudara ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana kembalikan. Nah. Jazakallahu khairan atas materi dan nasihatnya. Semoga Allah selalu limpahkan taufiknya kepada kami semua sehingga kami dapat memahami dan mengamalkannya. Amin. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sangat mencintai dan menggemari ilmu akidah dan siroh. Saat ini Ana berkuliah S1 di jurusan umum. Ana berkeinginan untuk melanjutkan S2 ke Universitas Islam Madinah. Menurut Ustadz, jurusan apa yang sebaiknya Ana ambil? Baiknya meneruskan S2 atau memulai dari awal dari S1? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah jemaah. Kita bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah dengan adanya pemuda-pemuda yang dia belajar umum, tapi dia punya semangat untuk belajar agama. Karena memang pelajaran agama ini banyak dikesampingkan. Bahkan kita tahu semua usaha untuk mencoreng citra Islam ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Terus bagaimana sekarang bagi yang bertanya tadi ketika ingin melanjutkan? Yang Ana ketahui wallahu alam ya. Semoga ada perubahan. Jadi masuk ke Madinah itu tidak bisa untuk masuk ke S2 kecuali orang yang berasal dari dalam kampus UIN. Namun dulu sudah ada pembukaan S2 untuk dari luar UIN. Namun persyaratannya berat. Di mana orang itu harus punya izin tinggal di kota Madinah terlebih dahulu. Atau di Arab Saudi. Dia punya izin tinggal. Sehingga iqamahnya izin tinggalnya itu bukan kampus yang mengeluarkan. Yang kedua, mereka punya kewajiban membayar. Jadi ada S2 yang berbayar. Dengan syarat dan ketentuan mungkin nanti bisa dilihat. Terus karena bahasa pengantarnya bahasa Arab, maka engkau harus mempersiapkan diri. Kalau ternyata engkau dari kampus umum dan nggak bisa bahasa Arab, maka dari awal lah. Kalau engkau memang mau masuk ke Madinah, masuklah dari awal. Dan insya Allah nggak akan rugi. Maksudnya nggak rugi, ada orang mengatakan, ya Allah, anak turun lagi ya, udah kuliah S1, turun lagi ke S1. Engkau turun untuk naik. Jadi kadang-kadang orang turun itu untuk naik lagi. Karena dia turun pakai eskalator, kemudian dia naik pakai lift untuk menuju tingkatan yang paling tinggi. Mudah-mudahan itu yang kau lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan kedua, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, apakah hanya harus dengan itikaf saja? Nah, barakallahu fikum. Enggak jemaah. Jadi tidak ada syarat iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun di malam hari untuk sholat di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Jadi intinya adalah bagaimana kita menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Engkau mampu untuk sholat malam, mampu iktikaf, iktikaf. Artinya untuk hasil yang maksimal memang iktikaf. Karena kita terbebaskan dari semua kesibukan dunia. Tapi kalau nggak mau iktikaf, ya udah di rumah. Tapi engkau fokus beribadah di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Bagi perempuan yang berhalangan tetap dapat merasakan indahnya Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan berzikir, dengan berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi yang tidak bisa iktikaf, jangan sedih, jangan putus asa, engkau dapat meraih Lailatul Qadar di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu, dan dimanapun engkau berada. Yang penting niat dan usaha untuk meraih Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya.
Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika ingin meminta maaf kepada seseorang atas kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi tidak berani untuk meminta maaf baik secara langsung atau lewat WA? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan, wa barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Syaratnya itu menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi karena kesalahan ini berkaitan dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, maka mau tidak mau kita harus minta maaf. Terus gimana kalau malas minta maaf? Atau takut meminta maaf? Atau malu meminta maaf? Maka ketahuilah besarnya pahala orang yang meminta maaf. Ketahuilah bahaya yang akan menimpamu kalau kita nggak minta maaf. Di mana dia akan menuntut kita. Jadi tatkala kita mengetahui tentang fadilah memohon maaf, kemudian kita mengetahui resiko tidak memohon maaf, di mana orang itu kelak akan tahu juga. Orang itu kelak akan tahu juga kita melakukan kesalahan sama dia, dan kelak dia akan menuntut pada hari kiamat nantinya. Maka sebelum hari kiamat, sekarang kau datang. Kata Nabi SAW, sebelum datang hari yang nggak ada emas, nggak ada perak pada waktu itu. Kalau tadi dikatakan nggak mampu atau takut mau pakai tulisan, mau pakai lisan, mungkin engkau bisa lewat orang lain. Gimana bisa tembus kepada dia supaya dia memaafkan kesalahan kita. Baru setelah itu kita datang menyumpahi dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh tim selalu diberi kesehatan dan semangat untuk berbagi ilmu. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menambah atau membatasi kecintaan kepada pasangan, anak-anak, dan sahabat agar sesuai dengan perintah Allah? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kecintaan kepada anak, kepada istri, itu hal yang lumrah. Itu sesuatu naluri yang sudah tertanam di diri manusia. Kalau pertanyaannya bagaimana agar kecintaan kita tidak berlebihan kepada mereka, maka kita perlu menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau cinta kepada anak itu naluri, tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu ya dibuat dengan mengenali Allah dan Rasulnya. Akan tumbuh cinta kepada mereka. Kemudian pada saat kita dihadapkan dengan cinta kepada keluarga, tapi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sini kau harus tegas. Untuk memilih mana. Kalau ternyata kita lebih memilih keluarga kita, kata Allah Azza wa Jalla, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggu azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang kadang-kala membuat kita jadi hati-hati dalam kecintaan kepada pasangan hidup kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian istri-istri kalian, anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Terus gimana? Fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Kalau kita nggak hati-hati, ya kita bisa terseret. Bagaimana orang tua akhirnya sibuk cari uang, mengumpulkan harta demi anak, demi istrinya, sehingga kewajiban puasa dia kadang-kala dia tidak kerjakan. Ada orang-orang yang kerja, mungkin jadi tukang, mungkin berat kerjanya, di bawah terik matahari. Tapi ingat, engkau seharusnya lebih mencintai Allah daripada uang yang kau dapatkan dari hasil kerja. Ya dibikin sekarang. Bikin apa? Bikin acara umpamanya. Ketika memang engkau mau kerja, makannya waktu sahur yang benar. Kemudian juga minta kepada atasan, jam kerjanya dimajukan atau dimundurkan. Biasanya jam 7, nih jam 5 subuh mulai kerja. Kenapa? Karena biasanya masih segar tuh di awal. Tambah siang biasanya tambah lemas. Sehingga tatkala dia lemas dan membahayakan dirinya boleh berbuka. Tapi niat orang itu kalau untuk membuktikan cintamu kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada kepada harta, kepada keluarga, maka tunjukkan dalam niatmu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, saya sering berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, namun malah saya langgar. Bagaimana tobatnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengusir kalian, mendatangkan generasi yang baru, yang generasi itu berbuat dosa. Kemudian istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal, dan Allah mengampuni mereka. Jadi buat orang yang bertekad untuk meninggalkan dosa, alhamdulillah. Engkau sudah punya tekad, engkau sudah menyesal, meninggalkan dan bertekad untuk tidak ngulangin. Ketika ngulangin lagi, tobat lagi. Ngulangin lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berhati-hati. Apa yang perlu dipikirkan? Kadang-kala ada orang nih, dia berbuat dosa, kemudian dia nggak tobat. Sehingga jadi keras hatinya, sulit untuk menerima nasihat. Maka kalau tadi engkau sudah bertekad untuk tidak mengulangi tapi terjerumus kembali, maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan biarkan pohon dosa itu tumbuh menguat sehingga sulit untuk ditebang oleh kita. Terus jamaah, kita perlu tahu diri. Apa yang menyebabkan kita mengulangi dosa itu, perlu dicari tahu. Karena kalau enggak, kita bakal ngulangin lagi nantinya. Oh, ternyata sebabnya anak kurang istighfar, Ustaz. Anak kurang mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah engkau istighfar, mohon ampun sama Allah. Oh, ini sebabnya kawan-kawan buruk yang membuat anak berbuat dosa lagi. Tinggalkan kawan-kawanmu, cari kawan-kawan yang baik. Sehingga mereka mengingatkan kita kepada akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang jelas jangan pernah putus asa dan jangan pernah meninggalkan tobat kepada Allah. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Saya hidup di lingkungan yang ekonomi menengah ke bawah di sebuah perkampungan. Alhamdulillah sudah ada TPA yang yunah dan alhamdulillah banyak diminati di lingkungan. Kajian remaja, kajian muslim dan muslimah. Untuk operasional dakwah, saya sering minta bantuan ke teman-teman. Di hati ada rasa malu. Bagaimana Ustadz hukum meminta-minta untuk hal tersebut? Barakallahu fikum atas penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Ada orang minta untuk diri sendiri. Ada orang minta untuk keselamatan orang lain. Atau untuk maslahat orang lain. Boleh, yang kedua itu boleh. Rasul SAW kadang-kala menyuruh sahabatnya sedekah untuk membantu kondisi tertentu. Beliau menyuruh para sahabat yang bersedekah. Tinggal sekarang bagaimana kita menjaga niat kita. Karena kalau bicara, ya tadi kita bikin TPA, kita ngumpulin dana, kita berikan kepada mereka. Bagaimana sampai kepada mereka bahwa duit ini bukan dari ana loh, bukan dari ana. Ini duitnya orang, ana hanya menyalurkan. Jangan sampai kita udah capek, udah minta-minta untuk orang lain, ternyata kita riya. Nggak ada gunanya nantinya. Dan sekali lagi, kita meminta untuk orang lain, itu diperbolehkan. Kalau memang orang lainnya itu membutuhkan. Sebagaimana tadi kita contohkan, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah. Untuk membantu kaum yang du'afa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana berniat membayar zakat mal orang tua Ana. Ana gabung dengan jumlah harta Ana. Apakah boleh Ustadz? Kemudian bagaimana untuk tahun-tahun yang lalu punya orang tua belum dizakati karena fakir ilmu. Dan waktu itu Ana juga belum mampu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, bicara mengeluarkan zakat itu, pertama masing-masing. Masing-masing maksudnya harta anak ya berapa, harta bapak berapa.
Kadang-kala harta anak umpamanya nggak nyampe nisab. Digabungin sama punya bapaknya nggak sampai nisab juga. Sampai nisab akhirnya. Sebenarnya itu nggak wajib zakat. Karena belum sampai nisab. Uang itu harus uang milik kita, kepemilikannya full milik kita. Ini yang ada zakatnya. Sehingga kalau tadi dikatakan boleh nggak digabung? Kalau sama-sama sampai nisab nggak apa-apa digabung. Hanya saja yang ditakutkan kita menzalimin orang tua kita. Dengan kita menggabungkan. Momen dikatakan punya anak 100 juta, punya ayah 100 juta, punya ayah 200 juta. Digabung jadi 300 juta. Zakatnya sebenarnya tetap sama. Itu 2,5%. Sehingga mau masing-masing 2,5%, mau digabungin juga 2,5%. Yang bermasalah tadi kalau ternyata nggak sampai nisab. Gara-gara digabungin sampai nisab. Padahal nggak wajib. Jadi bicara nggak wajib ini berarti yang dia keluarkan adalah masuk sedekah sunnah nantinya ketika memang dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oh, Jazakallahu khairan. berkaitan dengan harta orang tuanya yang lalu yang belum dizakatin, maka dihitung. Jadi utang itu. Kalau dikatakan tadi 10 tahun nggak bayar zakat, ya dihitung. Kalau ternyata udah sampai nisab sejak 10 tahun, maka nanti dibayarin. 10 tahun kalau uangnya 100 juta, ya 2,5 juta kali 10 tahun. Jadi 25 juta. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingin wabarakatuh. bertanya, orang tua suami sudah bercerai dan bapaknya sudah memiliki istri kembali. Namun kedua orang tua suami masih berhubungan dengan sangat dekat dengan alasan menjalin silaturahmi. Suami sudah menasehati keduanya, namun keduanya tetap sering bertemu dan berpergian berdua. Mohon Innalillah. nasihatnya Ustadz, apakah saya dan suami sebagai anak akan berdosa apabila membiarkan hal tersebut terus terjadi? Dan bagaimana menasihati keduanya? Karena tak jarang apabila suami mengingatkan keduanya, insya Allah sudah dengan cara yang baik, namun malah memicu pertengkaran antara kami dengan orang tua. Karena kami merasa sudah tua, jadi lebih tahu. Karena mereka merasa sudah tua, jadi lebih tahu mana yang baik atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Terkadang cinta lama bersemi kembali. Kalau tadi mereka sudah pisah, sang bapak sudah punya istri kembali. Kalau ternyata perceraian sama ibunya itu belum tolak 3, maka mungkin sang anak ngomong sama bapaknya, ngomong sama ibunya, nikah aja. Jadi dinikahkan lagi. Sehingga sudah halal sudah. Tapi kalau ternyata sudah tolak 3, maka nggak bisa. Sampai ibu nikah lagi. Bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua? Ya orang tua ini merasa lebih pintar daripada anaknya. Walaupun anaknya ustadz, kadang-kadang orang tua merasa dia lebih ngerti dari anaknya. Anaknya udah belajar, orang tuanya nggak paham apa-apa. Kadang-kadang sang orang tua ya berat untuk menerima nasihat anaknya. Apa yang harus dilakukan? Anak mengarahkan orang tua. Udah ayah ibu gini. Anak ingin kebaikan buat semuanya. Yuk kita tanya ke ustadz. Di mana ustadz yang bisa kita tanya? Kita kasih arahan di sini mungkin. Nanti dikasih penjelasan, ya kita terima. Supaya kita tidak berbuat dosa. Maka mungkin dengan cara seperti itu bisa menasihatin orang tuanya. Dan pada akhirnya tugas anak hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Ya udah sampaikan lagi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ketika beliau menasihatin bapaknya berantem. Artinya sang bapak marah-marah. Hendak melemparin Ibrahim dengan batu. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar pun disebutkan bapaknya pun ikut serta untuk membakar anaknya. Maka di sini kita harus pandai-pandai mencari cara bagaimana ilmu ini sampai kepada mereka. Sehingga mereka meninggalkan dosanya dan mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, apakah zakat mal bisa kita salurkan kepada badan-badan atau majelis taklim yang menyalurkan sembako-sembako ke fakir miskin? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan zakat mal, maka hukum asalnya mal itu dikeluarkan mal. Uang itu dikeluarkan uang. Bukan dijadikan barang. Kecuali dengan izin penerima zakat. Katakan, ana mau kirim zakat nih buat antum. Berapa? 1 juta. Udahlah bang, beliin baju aja buat ana. Sama anak-anak nih. Kayaknya kita ya bajunya udah rusak semuanya ini itu. Ya baru kita, itu haknya orang miskin. Artinya sekali lagi kita tahu zakat ini haknya orang miskin. Haknya dia tuh. Bukan milik kita. Sehingga kita bisa bertindak semau kita. Kita beliin beras, kita beliin telur. Enggak, milik dia itu. Sehingga ini hukum asalnya. Walaupun mungkin ada yang berpendapat boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat, harta ya keluarin harta. Nabi SAW mengeluarkannya seperti itu. Kecuali dalam kondisi uangnya nggak ada cash, nggak ada barang. Berarti mengeluarkan barang pada waktu itu. Sehingga menurut ana yang lebih aman ketika memang ada majelis taklim yang berbagi mamanya sembako buat fakir miskin, ya udah kita terima zakat kita diamplopin, masukin amplop. Jadi mereka ngasih beras, ngasih sembako, di dalamnya ada amplop yaitu zakat malnya di sana. Kecuali zakat beras, ya udah beras kita kasih beras. Memang panen beras zakatnya beras. Panen kurma zakatnya kurma. Itu bisa kita bagian seperti itu. Tapi kalau harta ya harta kita keluarkan. Ada kondisi-kondisi yang kita perlu berikan barang. Contohnya dia Ustaz kalau dikasih duit, na'udzubillah, bisa jadi buat narkoba Ustaz. Keluarga yang udah miskin. Terus ya udah kita kasih beras biar dimakan. Mungkin ini menjadi solusi. Tapi tidak dalam semua kondisi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Ana ada salah satu musola yang setiap bangunin sahur itu dengan teriak-teriak lalu bersolawat, lalu bernyanyi yang menurut mereka itu lagu Islam. Dan setiap saya sholat malam itu sangat mengganggu sekali. Pertanyaannya, apakah boleh saya berdoa untuk kabel speakernya putus Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Gimana ya? Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Kalau tadi nih kita muslim terganggu. Apalagi yang non muslim. Ini terjadi karena kefakiran ilmu sebagian masyarakat. Tapi semangat untuk syiarnya begitu besar. Dia ingin syiar. Supaya orang-orang dengar. Tapi ternyata bukan syiar yang didapat, tapi gangguan yang dirasakan oleh orang. Di dalam agama kita ada yang perlu dengan suara keras. Apa? Adzan. Jadi ini juga jadi solusi ya buat umat Islam yang ingin membangunkan saudaranya sahur itu bisa dengan adzan. Adzan sebelum waktu subuh. Jadi Bilal bin Rabah di masa Nabi SAW itu kalau waktu subuh itu adzannya 2 kali. Adzan pertama itu tujuannya untuk ya membangunkan orang-orang yang tidur, untuk sholat malam, untuk sahur, dan mengingatkan orang yang sedang sholat malam kalau mungkin dia sudah mau sahur, ini sudah waktunya. Sehingga nggak sampai subuh mereka sudah sahur. Adzan yang kedua ya adzan untuk masuk waktu sholat subuh. Itu solusinya. Adapun suara-suara yang lainnya keras-keras nggak dianjurkan. Kalau dikatakan syiar, ya udah selesai. Kalau tadi adzan itu sudah syiar. Tapi bagaimana sekarang? Bolehkah kita mendoakan keburukan? Memang kalau merasa dizalimi, maka kita boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi. Tapi kalau kita doakan hidayah, kita mintakan maaf, itu lebih baik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah pegang uang kas kantor, sekarang sudah resign.
Saat pegang kas kantor itu, kadang uang sisa kas itu ada yang kurang atau tidak sesuai catatan. Kadang ada juga yang lebih, dan kadang pernah saya pinjam, tapi seingat saya sudah dikembalikan. Saat resign, saya selipkan uang pribadi ke dompet kas untuk menjaga agar barangkali saya salah catat atau salah hitung. Tapi sampai saat ini saya masih kepikiran apakah dulu-dulu itu uang kas yang kurang-kurang sudah semuanya saya kembalikan. Lalu saya transferkan saja langsung ke rekening bos saya tanpa konfirmasi ke beliau. Apakah yang saya lakukan itu nanti tetap akan dituntut di akhirat, Ustadz? Masya Allah. Nah jemaah, kalau bicara apakah akan dituntut di akhirat, akan ada persidangan di akhirat nanti, akan disidangkan. Persidangan ini untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dikatakan apakah sudah cukup, nggak tahu. Kalau sudah cukup udah lunas berarti. Tapi bisa jadi kesalahannya kadang-kala kita pakai duit nggak izin. Jadi bukan ngambil duitnya, dikembalikan duitnya. Kalau secara aturan nggak boleh berarti kita melakukan kesalahan. Nggak amanah kita pada waktu itu. Tapi kalau tadi dikatakan ana takut kurang yang ana berikan waktu itu. Maka sekarang ditransfer. Ditransfer seharusnya ke uang kas, bukan ke bos. Kalau ke bos masuk ke uang kas nggak ada masalah. Karena ada rekening virtual untuk uang kas semuanya. Seharusnya kita transfer ke sana. Kemudian kita ini harus jujur. Datang ke bos ya. Mengatakan ana takut ada uang-uang yang dulu mungkin kepake ya. Nggak masuk dalam catatan. Ini ana gantiin. Mungkin seperti itu akan lebih tenang hatinya supaya nggak jadi beban. Terus katakan nanti kepada yang di sana, ana takut ya mohon dimaafin. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafin. Yang anti sengaja sudah dibalikin. Tapi yang nggak sengaja, yang lupa itu yang mohon dimaafkan. Dan Allah insya Allah memaafkan kita kalau kita benar-benar tidak sengaja melakukannya. Barakallahu fikum. Nah. Ustadz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat mal boleh dibagi-bagi, tidak seluruhnya zakat dibagi ke satu badan saja ya Ustadz. Misalkan nisab 25 juta dibagi untuk saudara sendiri yang tidak mampu. Iya. Nah, jamaah rahimakumullah, nggak harus kita mengeluarkan zakat ke lembaga amil zakat, nggak harus. Namun kalau ternyata pemerintah mengumpulin zakat dan pemerintah juga menyalurkan sesuai dengan kondisi yang ada, maka kalau pemerintah mewajibkan itu kita serahkan. Tapi kalau enggak, ya bebas kita mau bagi buat saudara sendiri dan terutama memang kita peduli sama kerabat-kerabat kita yang berhak menerima zakat. Kita punya 25 juta, kita boleh kasih 25 juta ke satu orang, fadhol. Memang biaya hidup dia sama setahun, dikatakan ini kita punya saudara miskin. Biaya hidupnya setahun itu anggap 25 juta. Ya udah kita kasih, ini uang zakat. Tinggal bagaimana dia mengelola. Memang ada orang-orang yang tidak pandai mengelola, yang lebih baik diberikan kepada lembaga. Tiap bulan dikasih itu orang. Soalnya kalau dikasih langsung 25 juta, habis tuh duit. Tapi kalau tiap bulan dikasih 2 juta umpamanya sebagai biaya hidupnya, insya Allah berkelanjutan hidupnya sampai tahun depan, sampai wajib zakat lagi. Dan boleh dibagi-bagi 5 juta kita kasih umpamanya. Tapi kalau mau dikasih kepada satu orang, memenuhi kebutuhan hidup dia selama 1 tahun, maka nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah. Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, apakah suami yang berselingkuh lalu akhirnya ingin bertanggung jawab dengan menikahi selingkuhannya, apakah dibenarkan? Jadi selingkuhannya itu jadi istri kedua. Lalu bagaimana sikap kita sebagai istri pertama seharusnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Ada pemahaman yang salah. Tatkala seorang berzina lalu mau bertanggung jawab, dia menikahi orang yang dia zinain. Yang harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah SWT. Bukan menikahi pezinanya itu. Tapi memang pezina itu kawinnya sama pezina. Sama nih.
Bagaimana sikap istri? Ya istri kalau dapat suami yang berzina, dia punya pilihan gugat cerai. Kalau suaminya berzina. Tapi kalau suaminya kawin lagi, lain. Karena memang poligami disyariatkan, diperbolehkan dalam agama kita. Tapi kalau dia itu berzina, lalu bicara mau tanggung jawab, oh ini berarti pezina mau kawin sama pezina. Yang kau mundur pada waktu itu dalam kehidupan dua pezina ini. Tapi kalau pezina duanya bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka silahkan kau menerimanya. Tapi kalau kondisinya menikahi tanpa bertobat, maka solusinya engkau mundur dari harus hidup dengan seorang pezina. Oh, tapi kan dia nikah udah gak zina lagi, Ustaz. Tapi dia pezina karena dia gak bertobat. Istrinya yang kedua sama pezina juga karena gak bertobat. Maka nasihat ana kalau memang bertobat, silahkan diterima, dilanjutkan. Kalau memang kau melihat suamimu baik ya, mungkin dia ya tergelincir dalam dosa zina tersebut dan dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi intinya bukan menikahi pezinanya, intinya adalah bertobat atas dosa yang dia kerjakan. Perkara dia mau menikah bukan karena tanggung jawab, tapi karena bertobat kepada Allah, karena pezina itu juga sudah bertobat. Lalu seharusnya ya udah pisah sudah, nggak harus nikah. Jadi nggak ada istilah tanggung jawab, jemaah. Kenapa? Sama-sama berzina, sama-sama dimurkai Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mau bertobat, kemudian kau mau menikahi yang dizinain, nggak ada masalah, asalkan dua-duanya telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima taubat mereka, dan sebagai seorang istri yang kau sabar menghadapi poligami yang dilakukan oleh suami, dan semoga itu menjadi pemberat timbangan kebaikanmu pada hari kiamat kelak, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.